Itu mungkin karena benci ya sama ayah ya. Kan umur dari aku 3 bulan kan udah tinggalin ayah. Apa yang paling indah, memori yang paling indah yang kamu ingat saat ini? Gak ada. Gak ada. Biasanya ini sedingin nih. Biasanya tuh kayak silet, gunting, bolpen di kamar, pokoknya yang tajam-tajam tuh aku keluarin. Soalnya besoknya pasti aku down banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman at live? Balik lagi ke sesi podcast kali ini dengan narasumber yang lain. Dan gimana menurut kamu di video sebelumnya kita sudah berbagi berbagai macam pengalaman dari berbagai narasumber tentang cerita toxic parent yang mereka alami, dan juga akan ada cerita yang banyak, dan tunggu di video podcast kami selanjutnya. Nah, di video kali ini kita kedatangan narasumber baru lagi. Untuk perkenalan namanya tidak perlu karena di sini kita akan berfokus ke ceritanya saja. Untuk identitas tidak perlu diketahui, seperti itu. Gimana perasaan kamu sekarang? Perasaan saya fine, happy, seneng sih hari ini. Untuk hari ini seneng ya? Iya. Ada rasa nervous, deg-degan nggak? Awalnya enggak, tapi pas udah masuk sini agak nervous dikit tapi. Sedikit ya? Iya. Butuh minum mungkin? Enggak usah ya, nanti aja. Kalau tadi dibilang kamu sekarang happy, kamu sekarang fine dan bahagia. Kalau ada di level 1 sampai 10, ada di angka berapa untuk bahagia kamu? Karena hari ini capek juga ya. Tapi alhamdulillah udah ketemu temen jadi fresh lagi. Mungkin 8. Iya. Okay. Jadi sebelum kita ngobrol di sini, kita ngobrol terlebih dahulu. Terus kamu cerita kalau misalkan dulu pernah mengalami hal yang bisa dibilang terpuruk, masa-masa terpuruk sampai ketika lihat gunting itu bawaannya ingin melukai diri sendiri. Benar seperti itu? Iya benar sih. Boleh cerita kalau flashback ke masa lalu, maaf sebelumnya ya, itu kenapa? Sebenarnya kan saya ini broken home ya. Sebenarnya saya ini kan broken home. Saya tinggalnya orang tua saya itu benar-benar pure nggak sama saya. Jadi saya dialihkan ke orang tua angkat, anggapannya kayak dititipin. Dititipin. Jadi meskipun saya tahu orang tua saya, tapi orang tua saya itu benar-benar nggak respect sama sekali gitu. Jadinya dulu itu cuma bisa lihat, kalau orang tua saya ke rumah itu cuma bisa lihat, dan kan kebetulan itu masih ada saudara ya sama yang maksudnya sama orang yang saya dititipin orang itu loh. Masih ada saudara gitu. Nah pas kayak mama saya kesana itu saya cuma bisa lihat, mama saya ngendong ponakan yang lain itu cuma bisa lihat. Otomatis siapa sih kak yang nggak stres kayak gitu loh, masih kecil. Saya ditinggal itu Usia berapa? Ditinggal itu usia 2 tahun kalau nggak salah. Nah 2 tahun itu saya masih ingat banget. Pas itu dulu kan itu ya bunda saya itu masih pakai baju syar'i gitu loh kak. Masih pakai baju syar'i. Terus habis gitu tuh kenangan, anggap itu kenangan yang nyenengin tapi pahit juga sih buat aku. Soalnya pas itu makan siang, saya masih ibaratnya tuh didulang tuh loh, disuapin sama bunda. Itu masih lari-larian kayak dimanja kayak gitu. Terus pas itu bunda tiba-tiba ngajak ke mana gitu, tempat saudara. Terus bunda bilang, tuh ya sana itu ikut ibu kalau manggilnya tuh gitu dulu. Ingat sih, masih ingat. Terus pas saya tuh bingung pas itu, loh kok gini, kok saya di sini kayak gitu. Terus kok lama-lama udah gitu aja, ngalir gitu aja, ditinggalin. Terus kok tiba-tiba bunda datang lagi, udah nggak pakai jilbab. Mungkin itu ya ada masalah sama orang tua kan, cekcok gitu loh mbak. Kau waktu itu sudah paham belum sebenarnya kenapa sih kok saya dititipin bunda ke saudara gitu? Saya salah apa kayak gitu? Jujur aja dari kecil saya itu udah kena omongan orang-orang gitu loh kak. Gimana?
kena omongan kayak itu loh, kasihan anaknya ditinggal sama orang tuanya kayak gitu. Jadi tahu kamu ditinggalin gitu. Tahu tinggalin. Terus kalau orang tua kandung saya ya ke rumah, yang perempuan ke rumah itu benar-benar nggak mau megang saya, benar-benar. Terakhir saya tuh merasa saya nggak pernah dipeluk, tau Kak. Sejak dulu rasanya tuh nggak pernah dipeluk. Jadi kalau sepupu-sepupu saya main sama orang tua saya itu rasanya iri, cuma bisa lihat dari jauh. Meskipun alhamdulillah orang tua saya yang tiri ini alhamdulillah sayang sama saya, sayang meskipun, tapi kalau sayangnya orang tua tiri sama orang tua kandung itu mungkin beda ya Kak. Ya masih ada keinget-ingetan. Kadang kalau marah itu masih ada omongan kayak sana ikut orang tuamu, siapa yang kamu pilih kayak gitu. Kan ya kalau saya jadi anak kan, ya Allah saya tuh ikhlas, sayangnya itu sepadan sama-sama kayak gitu. Itu sih yang bikin saya stres Kak. Selama ini saya kalau stres itu masalah lingkup keluarga. Terus dulu pas TK saya tuh nyisin uang Kak buat telepon ayah saya. Telepon ayah. Dulu itu kan ayah sama bunda itu kan cekcok ya. Jadi saya benar-benar nggak boleh ketemu sama ayah. Jadinya dulu kalau ayah tuh ngasih nomor gitu aja. Nah itu benar-benar saya apalin dari TK itu, TK no kecil itu saya masih ingat banget. Itu kalau uang jajan 500 itu saya buat telepon itu berjam-jam. Itu kadang pulang sekolah, kalau istirahat kan cepet gitu ya, cuma berapa menit gitu. Kalau pulang sekolah itu lama, jadi bisa teleponan lama, telepon cerita hari ini aku ngapain, kayak omongannya anak kecil lah intinya. Terus respon ayah ketika kamu telepon itu gimana? Ya itu ayah lebih ke itu sih Kak, kayak nanggapin, mau dengerin kayak gitu dibandingkan ibu. Bunda itu kalau lihat aku kayak lihat ayah mungkin. Jadinya dulu itu kalau kalau aku sebenarnya bukan aku yang salah ya, tapi aku dipukul kayak gitu. Pukulnya nggak main-main sih. Jadi ini kalau habis dipukul sih mesti nangis sih. Cuma kalau dulu aku diem aja, terus cuma bisa ya udahlah mau diapain kayak gitu. Apa rela. Terakhir kali kontak sama bunda kapan? Terakhir kali ya berapa bulan ya Kak, lupa soalnya belum nggak ada kontak. Kamu yang kontak duluan? Kontak dulu kalau aku udah capek sebenarnya. Capek dalam arti secara mental atau fisik? Mental sih. Yang gimana biasanya kalau pas lagi down, terus di rumah salahin aja, ada omongan yang nyakitin, pasti aku nyalain bunda kemana sih, ayah kemana sih, kok nggak ada pas aku butuh kayak gini. Kamu butuh sosoknya ketika kamu sedang, atau pas aku sakit. Kalau aku sakit aku bener-bener sendirian Kak, kayak ngompres sendiri, kayak intinya kayak anak kos meskipun di rumah gitu, nggak ada tempat intinya. Terus gimana cara kamu mengatasi rasa sendirian itu? Apa yang biasanya kamu lakuin? Rasa sendirian ya yang ngelakuin ya cuma bisa nangis. Kadang kalau udah kayak bunda aku coba ngechat gitu, pas waktunya down aku coba ngechat, terus bunda bilang lebih ke mengeluh kayak gitu loh Kak. Aku kan nggak pernah ngechat ya. Terus kan kalau ngechat tuh kangen atau habis mimpi sesuatu kayak gitu. Kan aku ngechat, bunda gini apa kabar gimana lah. Nah terus setelah itu bunda itu jawabnya itu adikmu kayak gini. Itu rasanya sedih banget. Malah dikasih keluhan-keluhan gitu. Oh kamu punya adik juga? Sebenarnya itu aku anak tunggal sebenarnya dari ayah. Cuma itu emang keluarga emang udah punya istri sama suami sendiri sih. Jadinya udah berkeluarga sendiri ya gitu Kak. Tapi sekarang tahu budanya ada di mana, ayah ada di mana? Tahu, dari dulu udah tahu. Cuma susah buat ketemunya karena mereka sendiri juga nggak mau ketemu juga.
kayaknya nggak mau ketemu ya kayaknya. Cuma ya Gak ada inisiatif untuk menghubungin kamu nggak gitu? ada. Bahkan dulu pas aku maksudnya udah berkeluarga ya. Kalau dulu belum berkeluarga itu kan aku masih umur 4 tahun gitu loh. 3 tahun itu ayah masih riwa-riwi buat jemput. Tapi itu tunggu aku hubungin dulu Kak. Jadi pura-pura sakit dulu terus hubungi. Pokoknya intinya itu anggap aja aku pintar drama lah dulu. Cuma buat ketemu ayah. Ya gitu. Terus dulu itu pas kecil ya pernah loh aku tuh saking sedihnya ya pas saya belum tahu kalau ayah udah nikah. Belum tahu kalau ayah udah nikah itu doanya itu mesti mau bunda sama ayah lagi, terus aku tengah-tengah kayak gitu. Doanya tuh kayak gitu terus sampai atau kepikiran ya kalau di sinetron itu kan kalau doa itu keras itu bakal terkabul kan ya. Sampai aku kayak gitu jadinya kalau sholat di masjid berdoa keras gitu itu tambah dikasihani sama orang-orang, tambah kayak lebih dihina sih Kak. Soalnya pas itu aku dianggap kayak lebay, terlalu drama kayak gitu, terlalu sinetron. Kan nggak ngerasain ya Kak, dan ya itu aku agak insecure sih sama masalah aku bener-bener nggak berani cerita sama siapapun. Semuanya aku pendam sendiri, nggak berani bilang ayah bunda. Toh kalau bilang pun mereka bakal ngerasa kan bunda udah minta maaf, kan ayah udah minta maaf, pasti bilangnya bakal kayak gitu. Kayak nggak mau menerima gitu ya. Terus apa yang kamu lakukan seperti tadi ketika lihat gunting hawanya pengen ini itu ketika kamu usia berapa? Sebenarnya itu SD, itu terjadi sejak bunda menikah. Sejak bunda menikah itu kan aku sekolah ya, disuruh sekolah pas bunda menikah. Disuruh sekolah, nah kan sekolahanku itu deket banget sama rumah Kak. Guru juga kenal sama bundaku gitu loh. Jadi diundang gurunya, terus bilang gini sama aku, loh kamu kok sekolah, kok nggak ikut bunda itu kan bunda nikahan kayak gitu. Dibilang kayak gitu. Terus habis itu guru bilang kasihan ya kamu ya kayak gitu loh Kak. Oh, jadi pengaruh dari lingkungan karena cara pandang mereka mengasihani, jadi kayak kondisinya kita juga gitu. Kenapa gitu. Aku bertanya-tanya banget pas itu. Terus bunda dengar dari saudara, mungkin saudaraku dengar dari ibunya atau gimana. Pokoknya intinya itu bunda itu nggak bilang kalau punya anak kayak aku. Jadi aku pas nikah bunda langsung bilang panggil tante wah gitu tuh. Berarti di depan mereka nggak tahu kalau kamu putrinya sampai sekarang. Ya kalau aku sih nggak marah ya Kak ya, tahu keadaannya sih. Jujur aja pas bunda ngandung aku mungkin aja aku berpikir kayak mungkin kasihan pas itu. Jadi aku lebih positif aja sih, gak apa-apa lah, nanti pasti aku juga bisa happy gitu loh, meskipun lingkunganku juga nggak buat mental itu nggak baik, tapi alhamdulillah dewasa ini punya teman-teman baik, jadi seneng gitu, nggak ada yang munafik gitu loh Kak. Kalau keluarga sih mau ya bener salah juga ya sama aja, buat apa juga. Saya juga nggak pernah jelasin juga sih. Kalau saya sakit hati loh mama bilang gitu, saya sakit hati loh kalau mas bilang gitu. Nggak pernah sih Kak jelasin. Toh intinya aku salah apa menurut kamu? Nggak tahu. Keluarga aku tuh konsepnya kayak gini Kak, kalau laki-laki nggak boleh kerja apapun di rumah, tapi kalau di rumah aku boleh kalau di rumah itu urusannya perempuan, laki-laki kerja aja. Oh, berarti kalau perempuan mendingan di rumah aja gitu? Bukan, kalau perempuan kerja, maksudnya itu bersih-bersih rumah aja sama kerja kayak gitu loh Kak. Kalau laki-laki itu di rumah ya diem aja, di luar kerja kayak gitu. Oh, jadi sama dengan laki-laki itu nggak boleh pegang kerjaan rumah gitu?
Terus tadi balik lagi ketika kamu diminta untuk manggil mama tante, kamu juga melakukannya? Ya sebenarnya nggak mau ya, tapi pas bunda minta tolong ya, bunda nggak pernah minta apa-apa. Panggil tante, gitu aja sih. Terus adik kamu yang menjadi bunda tadi itu juga tahunya kamu anak bunda atau bukan? Karena masih kecil jadi kurang tahu kalau itu. Tapi yang aku tahu anaknya ya kan udah agak besaran ya kan. Cuma bilang kan pernah itu danya ini kakakmu loh, ini kakakmu loh. Terus dia cuma geleng-geleng bilang bukan gitu, nggak ada yang bela ini lomba kayak gitu, nggak ada. Tapi alhamdulillahnya ayah masih ini ya, masih kayak seperti lebih menerima daripada itu. Sebenarnya dua-duanya sama aja sih kan. Bener-bener saya nggak dinafkahi dari kecil. Sejak dititipin itu? Iya, bisa dibilang kayak gitu. Bener-bener nggak dikasih uang gitu loh. Jadi ya nggak salah sih kalau orang tua angkat saya bilang orang tua saya nggak bisa diandalin gitu. Tapi ya apapun itu tetap orang tua saya kan. Saya juga pernah berpikir kalau mending nggak tahu orang tua saya itu siapa daripada saya tahu orang tua siapa kalau nggak pernah dihubungi. Kayak gitu sih. Juga toh orang tua juga nggak tahu kenapa aku kayak gini. Toh mereka cuma pedulinya itu sekarang gitu. Nggak lihat kedepannya aku gimana. Nggak pernah tahu kalau aku ini stres atau gimana. Bayangin aja ya, dulu pas aku kecil aku nulis surat loh buat bundaku bilang sayang kayak gini kayak gitu. Bunda nggak ngerespon apa-apa. Kalau boleh tahu isi suratnya gimana? Seingatku ya kayak seingatku itu isi suratnya itu Pipit, aku sayang sama bunda, aku mau kedepannya sama bunda aja, kedepannya mau kayak sama ayah sama bunda, intinya kayak gini sih, gitu sih Mbak. Terus dikasih ke bunda, responnya gimana? Enggak, dibuang. Katanya sih lebay, tapi kan anak kecil mengutarakannya susah. Toh kalau apa sih, mungkin anggapannya nggak penting ya, tapi baru tahu ini aja ya. Itu katanya sepupuku ada yang tahu aku ngasih surat itu, dibilang budeku kebetulan guru ABK kan Mbak, jadi tahu kayak isyarat anak sedih kayak gitu loh. Jadi dia tahu ya anak ini stres loh anak ini, tapi belum nggak ada yang respon. Ketika guru itu siapa tadi? Budenya bilang seperti itu, ada tindakan ke kamunya? Nggak ada. Bilangnya kayak gitu ke siapa? Ke bunda. Aku diberitahu dari sepupuku yang nolongin aku pas aku itu stres. Perasaan kamu gimana ketika mereka bilang kamu more of stress? Aku bersyukur kalau ada yang sadar. Soalnya sampai ini nggak ada yang sadar. Dan respon lingkungan kamu ketika melihat kamu sendiri, kan biasanya pasti kelihatan ya anak kalau lagi sedih butuh perhatian dari orang tua. Mereka itu dari dulu nganggap aku idiot Mbak. Mereka taunya aku bengong gini aja, bengong lihat apa, bengong sekolah nggak fokus. Kosong gitu. Bahkan dulu pernah tes IQ ku di bawah rata-rata. Kayak gitu sih. Tapi ya kalau orang tua aku mau diasah lagi akunya. Aku juga pernah menang lomba melukis, Bapak Suci, lomba paduan suara. Itu menang, cuma ya anggapannya responnya ya kayak aku ranking 3 aja nggak ada apa-apanya. Mereka anggapnya tetap idiot. Dan mesti saudara-saudaraku juga bilang, kamu idiot, nggak bisa, idiot. Berarti selain sikap orang tua kamu seperti itu,
dari lingkungan kamu juga tambah toksik, sehingga lengkap sudah itu ya. Aku cuma pengen dipeluk sih kak, cuma pengen dibilang gimana sekolahnya, seneng nggak sih mbak, cita-citanya apa. Berat banget sama sekali ya. Berharap pengen diucapin ulang tahun aja nggak pernah, ingat ulang tahunku aja nggak pernah. Makanya yang paling benci aku ulang tahun, paling benci, bener-bener benci. Bahkan aku nggak pernah ingat ulang tahunku, bahkan udah kelewat gitu. Gak peduli lagi lah, bodo amat gitu ya. Umur tuh kadangnya ya wes lah, anggap aja aduh kok sial banget sih ulang tahun kayak gitu. Umur kan tambah, kenapa harus dirayain? Kalau ngerayain anaknya atau ayah ngerayain anaknya ya udahlah, itu kan anaknya. Aku mah siapa tuh? Kalau selama ini kamu anggapnya bunda melihat kamu itu seperti apa sih? Bunda itu mungkin karena benci ya sama ayah ya. Kan umur dari aku 3 bulan kan udah tinggalin ayah. Mungkin udah bencinya dari situ. Jadinya kalau lihat aku persis banget sama ayah dulu pas kecil kak. Besar ini aku persis banget sama ayah, sama bunda. Jadi kalau senyum aja banyak orang yang kira aku bunda. Kayak gitu. Jadinya kalau aku salah dikit dulu pas kecil itu, namanya anak kecil ya kak, pasti pernah jatuh ya, malah aku yang dipukulin. Pukulinnya itu kayak mukulin apa gitu loh. Pakai apa? Tangan sih, tapi kan tetap aja aku kan dulu kecil banget badannya, kayak tulang aja gitu loh. Jadi kalau dienteng-enteng kan ya juga sakit. Dulu ayah kalau mau dulu kalau ayah mau ketemu aku kan lewat itu ya nenekku ya. Jadi kalau nenek ke rumah itu nggak boleh ketemu sama aku. Jadinya aku tuh disembunyiin lewat jendela gitu loh kak. Ditarik lewat jendela, bahkan aku nariknya nggak wajar lewat jendela itu. Nah, aku pas kecil itu masih belum sekolah kayaknya tuh kak, belum sekolah TK atau kecil belum. Kalau dari cerita kamu kan memorinya itu sedih ya. Apa yang paling indah, memori yang paling indah yang kamu ingat saat ini? Gak ada. Gak ada. Gak ada. Bener-bener gak ada. Gak ada. Gak ada. Selama ini kamu kan sering nangis air mata ya. Di sini kamu boleh nangis. Ketika dulu masih kecil kamu nangis, gimana reaksi lingkungan sekitar? Kan itu sakit banget, untuk anak-anak itu sangat menyakitkan. Gak ada yang tahu kak kalau aku nangis. Jadi kalau seumpamanya ya aku pengen nangis, aku sekolah pas SD itu berangkat pagi banget. Jadi kalau anak berangkat jam 7, aku setengah 6. Jadi kan sekolahanku lapangannya besar banget itu. Aku cuma bawa cemilan, duduk di kayak apa sih namanya jalan gitu loh kak. Dan di situ ada taman. Udah aku sembunyi situ, sini ada pohon, jadi nggak ada yang tahu. Udah nangis. Kalau dari cerita kamu berarti nggak punya teman? Justru aku anaknya ceria. Oh. Justru aku anaknya ceria. Jadi gini, banyak orang yang nggak percaya kalau aku lagi sedih gitu, karena nangisnya tuh cepet selesainya ketawa gitu, kayak nggak ada. Dulu pernah sempet cerita sama guru aku pas kelas 1 SD gitu ya kayak, tapi ternyata guru aku tuh nggak bisa megang gitu loh kak. Karena aku pengen cerita, malah negur orang tua. Sedangkan kan beda posisinya di aku. Kalau negur orang tua berarti aku pasti tanyain. Jadinya aku bohong kak. Aku bohong kalau nggak pernah cerita mah. Mungkin kan lingkupannya sekolah aku kan di daerah Deket sama. iya, nah seluruh kampung ini kenal gimana aku, gimana kayak gitu, apa anaknya siapa kayak gitu.
kayak gitu sih. Makanya banyak kayak yang bilang kamu kasihan ya, kamu kasihan, padahal jujur aja nggak perlu itu kasihan itu. Padahal rasanya nggak kenapa-napa, tapi karena mereka bilang seperti itu jadi rasa nggak Aku baik ngerasa aja. kok kasihan ya. Rasanya aku sendiri, oh iya ya kok kasihan ya, kok gini banget. Kalau dipikir-pikir juga kasihan. Makanya sebenarnya nggak butuh kata kasihan itu. Aku nggak pernah sejak guru itu udah nggak pernah cerita sama siapapun sampai besar. SMA mulai mau buka diri karena ada tes psikologi gitu loh di SMA. Terus ditanya kamu kenapa kayak gitu. Terus harapan kamu sekarang gimana untuk diri kamu? Harapannya ya, pengen itu sih jadi sarjana, pengen buktiin kalau nanti aku bisa tanpa ayah, tanpa bunda, tanpa apa namanya mama papa, buktiin kalau aku juga bisa biaya sekolah sendiri sambil kerja, meskipun sulit ya kak ya. Iya, nggak gampang. Gak gampang banget, bagi waktu juga nggak bisa banget. Aku juga kasihan kalau mama sendirian di rumah. Terus maunya itu dapet jodoh yang bisa sayang mama papa bunda ayah, sayang sama aku, terima aku padanya, punya anak-anak yang bakalan nantinya tak didik. Meskipun seandainya aku pingin ya kak ya, karena aku ngerasa nggak punya orang tua itu sakit banget. Meskipun punya orang tua ya, saat ini kalau ada anak yang dititipin atau apa, bakalan tak aku rawat kayak anakku sendiri. Nggak aku beda-bedain, kamu bukan anakku tak apa, aku beda-bedaan pasti itu, nggak ada beda-bedain itu pasti. Aku malah sampai berpikir kayak gini, dulu tuh cita-cita aku pengen punya panti asuhan. Soalnya kadang kan panti asuhan nggak selalu punya lingkungan yang baik ya kan. Aku pengen kayak gitu, pengen sekiranya itu dan kan kalau anak itu kalau mentalnya keganggu kan sakit sampai seterusnya. Aku juga ngerasain kayak gitu ya, setiap hari rasain capek kalau stresnya udah mulai jadi kayak gitu. Kan aku ada tahapnya kak, aku sampai berpikir ini aku kenapa ya, aku sakit kali ya. Soalnya kan kalau sehari ini happy banget maunya ketawa aja, meskipun sedih tuh maunya ketawa aja. Itu besoknya itu pasti sedih. Nah besoknya ini sedihnya nih biasanya tuh kayak silet, gunting, bolpen di kamar, pokoknya yang tajam-tajam tuh aku keluarin. Soalnya besoknya pasti aku down banget. Takut terjadi sesuatu gitu nggak? Iya, soalnya dulu kan udah pernah. Dulu aku kan kalau nyayat, kan nggak nyayat sih kak. Kalau dulu tuh pakai bolpen biar nggak kelihatan, jadi aku urek-urek aja gitu. Tapi terluka. Iyalah, berdarah. Jadi cuma digeser gini, coret-coret gini gitu. Gak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu kan, pikirannya kok ini coret-coretan tuh sih. Lalu nutupin. Iya benar. Gimana? Apa yang kamu rasain ketika kamu melakukan itu dulu? Kan sini sakit ya. Terus dulu awalnya cuma gigit kuku awalnya. Awalnya cuma gigit kuku loh. Kok kayak kurang gitu loh sakitnya. Terus kayak gini main kuku sampai berdarah itu kurang. Tapi masih sakit sini, masih sakit. Gimana ya gitu. Terus sering coba, temanku kan pernah, dia temanku yang coret-coret pakai nama, disila-sila gitu loh kak. Kan katanya kayak biasa aja gitu. Terus saya kan nggak ada silat, aku coba pakai bolpen. Ini kan rasa sakitnya punya alasan buat sakit di sini gitu loh kak. Nangisnya punya alasan, aku nggak mau nangisnya itu alasannya cuma karena ini gitu, nggak mau. Jadi alasannya karena ini, bukan itu, karena ini, bukan karena yang lain. Sakitnya karena ini. Kayak gitu sih. Terus gimana setelah paginya itu? Nyesel lah pasti,
misalkan karena itu nggak sadar, aku ngelakuin itu nggak sadar misalnya, kayak nggak sadar. Karena saking sakitnya itu ya. Pernah nangis itu nggak ada suaranya tuh, pernah bingung karena kan saya nggak kebiasa ya nangis depan orang. Jadinya itu mau ngomong kayak gini aja bingung apa yang mau diomongin, soalnya jujurnya nggak pernah kayak gini, terus nggak pernah ngungkapin ke orang. Terus kan karena kakaknya kita juga pernah sharing kan, jadinya ya udahlah nggak apa-apa, aku juga coba mau sharing, terus mungkin bisa lebih tenang akunya, kayak gitu sih. Itu harapan kamu tadi, semoga Allah mengijabah apa yang jadi harapan kamu semuanya. Masya Allah sekali. Terus untuk harapan ke mama, bunda atau ayah gimana? Kalau mama sih pengennya kayak gini ya, kayak mama itu gak usah khawatir. Boleh ngomong ke situ. Bayangkan mama ada di depan kamu sekarang. Mama itu gak usah khawatir ke depannya kayak gimana. Aku sayang banget sama mama, gak ada yang beda-bedain mama, bunda, ayah, gak ada yang beda-bedain. Semuanya istimewa buat saya. Semuanya itu saya sayangi, semuanya saya hormati. Mama gak usah berpikiran negatif sama aku, soalnya aku mau sama mama sampai ke depannya. Aku mau mama sehat, lihat aku sukses. Buat bunda, minta tolong bunda, dikit aja perhatian sama aku, dikit aja bilang, Mbak sehat, Mbak gimana sekolahnya, Mbak punya uang, butuh jajan gak? Kalau buat ayah, aku tahu ayah punya 3 anak sekarang, aku tahu ayah punya keperluan, tapi sebenarnya aku cuma butuh ayah ngechat aku nggak setiap hari, cuma sekali. Terus ayah juga harus punya pemikiran buat masa depan, mau aku mau adik harus punya pemikiran masa depan. Orang tua itu nggak cuma punya anak udah terus ditinggal, nggak kayak gitu juga sih. Ayah juga harus punya planning buat aku juga, jangan bener-bener tinggalin. Ayah nggak takut dosa, aku takut loh ya. Aku juga masih doain ayah, doain bunda, doain mama, doain papa biar kalian sehat. Insya Allah kalau punya rezeki aku pengen umroh atau hajiin kalian. Insya Allah kalau aku punya rezeki aku bisa beliin rumah. Aku nggak marah sama ayah bunda, nggak marah apapun itu. Kalian tetap orang tua saya, nggak marah karena aku paham bunda hamil aku juga pasti bingung ngomong ke nenek gimana, ngomong ke kakek gimana. Aku tahu kalian derita dulunya, tapi jangan aku sampai kena kayak gini. Aku juga sakit loh, aku nggak tahu aku sakit apa, cuma aku stres ini intinya. Hidup rasanya itu berat karena kalian, karena perbuatan kalian yang buat aku pemikirannya jadi kayak gini. Aku ngerasa pemikiranku sempit karena kalian kayak gitu. Jadi ayolah kita bahagia sama-sama, lebih nurunin ego. Bukan berarti kalian orang tua terus saya anak, saya nggak bisa apa-apa, nggak bisa komplain apa-apa. Tolong, saya anak juga bisa bicara, saya anak juga bisa komplain. Itu aja sih Mbak. Semoga dari doa semoga dari doa kamu mereka akan jadi lebih paham dan lebih ngerti perasaan kamu ke depannya. Dan insya Allah atas kesabaran yang kamu
lakukan selama ini, Allah sudah nyiapin sesuatu yang indah buat kamu, panti asuhan yang kamu inginkan, suami yang soleh dan juga baik, terus kemudian keluarga yang sangat bahagia, dan kamu sebagai ibu dari anak-anak kamu nanti. Jadi seperti itu, terima kasih buat kamu karena sharing banyak sekali hal berharga untuk kita pelajari, bahwa banyak sekali di dunia ini yang mengalami beberapa hal yang kurang menyenangkan, bisa dibilang menyakitkan dalam kehidupan. Namun kita sebagai manusia itu nggak bisa balik lagi ke masa lalu ya, tapi kita bisa lakukan apa yang bisa kita lakukan sekarang dengan berusaha untuk survive seperti yang kamu lakukan, karena apa yang kamu alami itu bukan hal yang mudah, itu hal yang sangat berat dan luar biasa. Dan kamu mohon untuk berterima kasih kepada diri sendiri karena kamu sudah kuat sampai di detik ini. Boleh mengucapkan terima kasih ke diri sendiri. Untuk aku terima kasih. Kamu, diri aku yang sekarang, makasih udah bertahan sampai sekarang. Terus jangan ada nangis-nangisan lagi, gak boleh down lagi, tetap happy apapun masalahnya, buat senyum aja. Gak apa-apa kamu naruh topeng setebal apapun, tapi itu tandanya kamu udah kuat. Bukan sembunyi itu bukan hal yang salah sih sebenarnya kalau buat aku ya. Soalnya menurut aku kalau kita nutupin masalah dari orang itu bukan hal yang buruk, soalnya kita menjaga privasi kita sendiri. Mungkin ada kalanya kalau kamu nggak kuat atau gimana, cari satu orang yang bisa buat kamu cerita, jangan disimpan lagi ya, biar kamu nggak ngerasain sakit kayak gini lagi. Aku mencintaimu, diriku. Gimana? Lega? Lega? Lumayan. Alhamdulillah. Jadi terima kasih sudah cerita banyak. Jadi seperti itu teman-teman Atlas semuanya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya bersama aku Devi Puspita dan narasumber lain. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.